Ngeri, 60.000 tentara Cina siaga perang hadapi India di perbatasan. Ketegangan hubungan Cina dan India masih terjadi setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Baik Cina dan India sama-sama terus mengerahkan dan menyiagakan pasukan militernya di perbatasan, khususnya di garis kontrol aktual Ladakh. Pasca bentrokan maut yang terjadi pada Juni 2020 lalu, Tentara Pembebasan Rakyat Cina secara signifikan memobilisasi pasukannya dalam jumlah besar. Selain pergerakan prajurit dalam jumlah besar, sejumlah infrastruktur juga dibangun militer Cina di sepanjang garis kontrol aktual. Salah satunya adalah pembangunan jalan penghubung di seberang wilayah Daulat Baekoldi dekat dengan Danau Pangong. Mereka masih mempertahankan sekitar 60.000 tentara di daerah seberang Ladakh, ujar seorang sumber pemerintah India dikutip Viva Militer dari Asian News International. Sebagai respon pergerakan masif pasukan Cina, militer India juga melakukan hal yang sama. Sumber tersebut menyatakan bahwa Angkatan Darat India telah mengerahkan pasukan khusus kontra terorisme Rashtriya Rifle ke front timur Ladakh. Militer India juga diketahui mengaktifkan sejumlah besar pesawat tanpa awak atau drone pengintai yang diterbangkan di atas zona penyangga. Hal itu dilakukan untuk mengawasi pergerakan pasukan satu sama lain. Sumber pemerintah India itu mengungkap militer Cina kerap melakukan rotasi pasukan di sejumlah titik. Perputaran penempatan pasukan dilakukan hampir setiap hari karena banyak tentara Cina yang menderita sakit akibat cuaca dingin ekstrim. Meskipun melakukan sejumlah dialog antara perwakilan kedua negara secara berkelanjutan, nyatanya Cina dan India sama-sama belum mau menarik pasukannya dari perbatasan. Sebaliknya, militer kedua negara malah mempertahankan dan malah terus menambah kekuatan militernya. Penilaian ancaman dan pertimbangan internal membuat reorganisasi dan penataan kembali pasukan sesuai dengan mandat Angkatan Darat India. Hal ini untuk memastikan integritas teritorial untuk memenuhi penambahan pasukan militer dan pembangunan infrastruktur yang konstan dilakukan militer Cina. Panglima Militer India tewas kecelakaan helikopter bersama istri. Jenderal yang merupakan Panglima Militer India bernama Jenderal Bipin Rawat tewas dalam kecelakaan helikopter di negara bagian Tamil Nadu, disampaikan otoritas Angkatan Udara India. Jenderal Rawat bersama istrinya dan 11 orang lainnya tewas dalam kecelakaan itu. Helikopter yang membawa mereka adalah jenis Mi-17V5 yang terbang rendah hingga mengalami kecelakaan di dekat kota Connor pada Rabu pagi kemarin, dilansir BBC. Namun ada satu orang korban selamat dalam kecelakaan helikopter itu dan kini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Jenderal Rawat sendiri baru berusia 63 tahun dan dilantik menjadi Panglima Militer India pada Januari 2019 silam. Tugas itu membuat dia mengkoordinasikan pasukan AD, AL, dan AU India dalam sejumlah operasi khususnya di perbatasan India di Kashmir. Sementara pihak AU India menyatakan penyelidikan sedang dilakukan atas insiden tersebut terlepas memang cuaca sedang berkabut. Sementara kabinet, kata PM India Narendra Modi, langsung mengadakan rapat darurat pasca tewasnya Jenderal Rawat. Jenderal Rawat kaya dengan pengalaman militer selama hidupnya. India tidak akan melupakan jasanya, dicuitkan PM India di Twitter. Sementara gambar dan video kecelakaan setelah pesawat jatuh itu dibagikan di media sosial. Tampak asap tebal kebakaran helikopter menyelimuti area itu. Sementara warga lokal mencoba memadamkan dan mengecek korban. Cina tak punya hati. Video terbaru membuktikan penindasan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur.
Sebuah video berdurasi 20 menit yang diambil oleh seorang pemuda berkacamata yang menyebut dirinya Guang Wan menjadi salah satu bukti terbaru atas adanya jaringan camp luas milik Cina yang digunakan untuk menindas Muslim Uighur dan juga minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Dalam video tersebut, Guang Wan tertarik untuk melakukan perjalanan ke Xinjiang setelah membaca artikel dari koran berita AS BuzzFeed yang menunjukkan lokasi beberapa camp di sana. Tetapi karena pembatasan pemerintah Cina, jurnalis asing hampir tidak dapat memperoleh akses ke Xinjiang untuk melakukan wawancara, ujar Guang Wan dalam video yang menyertakan teks bahasa Inggris dan diposting di YouTube pada awal Oktober lalu. Saya pikir jurnalis asing tidak bisa pergi ke sana, tapi bagus untuk saya karena saya bisa imbuhnya. Guang Wan juga mengatakan dalam pengantar film dokumenter bahwa pemerintah Cina telah mendirikan banyak kamp konsentrasi di Xinjiang di mana etnis minoritas lokal dipenjarakan tanpa pengadilan. Cina mengklaim kamp-kamp itu adalah sekolah pendidikan ulang dan juga pelatihan kejuruan. Kamp-kamp itu diyakini telah menampung sekitar 1,8 juta orang yang sebagian besar merupakan Muslim Uighur dan juga minoritas Muslim lainnya sejak tahun 2017. Hingga berita ini diturunkan, video tersebut telah dilihat lebih dari 450.000 kali. Video tersebut dimulai dari daerah Kumul, dalam bahasa Cina berarti Hami, Mori yaitu mulai daerah otonomi Kazakh, Fukang, dan juga Urumqi, Wulumqi, pinggiran kota Kurle dan juga Yunqi. Guang Wan mengatakan dia mengandalkan peta satelit Mapbox dari tahun 2017 dan mesin pencari Baidu Cina untuk gambar satelit resolusi menengah. Di Hami di Xinjiang Timur, Guang Wan melewati pusat rehabilitasi narkoba terisolasi wajib Hami yang tidak ditandai pada peta Baidu. Dia mengatakan dia menduga pusat itu adalah kamp konsentrasi karena jeruji di atas jendela gedung dan pagar kawat berduri di sepanjang dinding kompleks. Di daerah otonomi Mori Kazakh, Guang Wan merekam sebuah pusat penahanan yang diapit oleh menara pengawas dan juga kamera pengintai. Dia kemudian pergi ke lokasi lain dan menemukan pusat penahanan Kabupaten Mori. Meski demikian, tidak ada bangunan yang tampak di peta.